Baiklah, halo semuanya. Pada chapter terakhir kali ini berjudul Bulan Terbit. Untuk melihat Delamut atau Priadaan Merah dan menyerangnya. Sementara itu putri jahat tanpa nama dan para makhluk percaya telah sampai di tempat ular itu berada. Sang putri mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Tetapi ular itu seharusnya tahu siapa dia, karena semua ular adalah satu. Ular itu mengatakan bahwa ia tahu ia telah mengubahnya saat masih kecil dan ditinggalkan di sumur menjadi seorang putri. Lalu putri jahat mengatakan bahwa ular itu seharusnya tahu bahwa ia punya alasan untuk membencinya. Karena alasan ia menjadikannya seorang putri jahat hanyalah untuk meninggalkannya sebagai cangkang dan menempatkan orang lain di dalamnya. Ular bertanya apa yang diinginkan oleh putri jahat tanpa nama. Mungkin kematiannya. Putri jahat mengatakan ia tidak akan cukup. Ia ingin bertemu dengan wanita yang berniat kembali ke dunia menggunakan dirinya sebagai wadah. Setelah bertemu dengannya, ia akan mengerti mengapa Raja Jahat terobsesi dengannya. Setelah mengetahui kebenaran ini, ia akan membunuh Raja Jahat. Putri jahat tanpa nama meminta ular itu untuk bekerja sama dengannya. Jika tidak, para makhluk bercahaya akan membunuhnya. Ular itu pun kemudian setuju dan mengatakan akan bekerja sama, lalu memanggil putri itu Dorothy kita. Kemudian ular bertanya kepada putri jahat tanpa nama, apa rencananya sekarang? Ia mengatakan bahwa sekuat apapun para makhluk percaya itu, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Raja Jahat. Putri jahat tanpa nama mengatakan bahwa untungnya sumur itu terbuka dan banyak orang melarikan diri. Jadi dia akan memulai mencari mereka dan membangun kekuatan. Lalu ketika waktunya tiba, mereka akan menyerang Raja Jahat. Ular berpikir rencana ini tidak mungkin berhasil, tetapi karena tidak dapat berbuat apa-apa, ia akan bekerjasama. Panel lalu berpindah. Urek juga tiba, membawa Delamut Priadaan Merah di bawah kakinya dan membanting ke lantai. Urek hendak membunuhnya, tetapi ular itu menangkapnya. Sementara Aprion dan juga Latur melompat untuk melawan Urek. Lalu Urek dengan mudah meninju mereka hingga terpental. Pada saat yang sama, seseorang yang hanya bisa kita lihat matanya dalam bayangan berkata kepada Priadaan Merah itu, "Kau juga keluar dari sumur." Putri jahat tanpa nama juga melompat di depan Urek dan mengatakan dia minta maaf. Tetapi mereka membutuhkan Priadaan Merah itu. Urek menyuruh putri itu untuk minggir dan mengatakan dia tidak akan memaafkan putri jahat tanpa nama hanya karena dialah pelakunya. Pria itu telah membunuh teman-temannya. Namun tiba-tiba Urek Mazino dipanggil oleh Garam Jahat yang memberitahunya bahwa temannya Evelyn sedang diserang. Arizen menyerang Ratu Lumba-Lumba karena dia berpikir Ratu Lumba-Lumba telah membunuh Enzo. Urek kemudian harus pergi, tetapi memperingatkan mereka bahwa jika mereka membawa Priadaan Merah itu bersama mereka, lain kali mereka bertemu, dia akan menemukan mereka semua dan menghancurkan jantung permata mereka menjadi berkeping-keping, sehingga mereka tidak akan pernah bersinar lagi. Lalu Evelyn dengan satu mata tertutup dan berdarah memohon kepada Ratu Lumba-Lumba untuk kembali ke wujud semula, karena dia tidak ingin kehilangan satu-satunya temannya yang tersisa. Akhirnya Ratu Lumba-Lumba kembali ke wujud Cipi atau ke wujud yang kecil, dan Evelyn senang telah bersamanya selama ini. Arizen meminta Evelyn untuk menyerahkan Ratu Cipi agar dia bisa menghukumnya karena telah membunuh Enzo dengan kematiannya. Garam Jahat mengatakan kepadanya bahwa Enzo tidak dibunuh oleh Ratu Lumba-Lumba. Zen tidak mau mendengarkan alasan dan hendak menyerang Garam Jahat, tetapi Urek Mazino menghentikannya. Kemudian Shin Ari juga datang dan menyuruh Zen untuk mundur. Kemudian Urek dan kelompoknya mendapat pemberitahuan bahwa mereka telah lulus ujian. Gogojung duduk sendirian dan berpikir. Dia senang tidak mengikuti teman-temannya yang lain dan mengambil resiko mati di sini. Tak lama Jenggim pun muncul dan memperkenalkan dirinya lagi, lalu memberitahu Gogojung setelah menyebutnya babi bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Keesokan harinya, Rohan dan Bobby Warmer ditempatkan di peti mati yang mengapung di laut, dan Lopopia Evelyn melemparkan beberapa kelopak bunga ke udara untuk mereka. Ekriun merasa bersalah atas kematian mereka, mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahannya. Baik mengatakan dia membenci pikiran bahwa dia salah sejak saat dia lahir dan tidak ingin mengakuinya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk tetap mendaki menara meskipun ayahnya memperingatkannya tentang bahaya kekuatannya.
Pada akhirnya dia tidak ditakdirkan untuk mendaki menara seperti yang dikatakan ayahnya. Urek mengatakan dia tidak percaya pada hal seperti takdir. Di dunia yang luas ini tidak ada yang memiliki takdir yang telah ditentukan, karena dunia ini tidak peduli padamu. Baekryun adalah orang yang bebas. Urek mengatakan bahwa jika itu benar-benar kesalahan Baekryun, Urek akan membunuhnya untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi ini bukan salahmu. Baekryun adalah seseorang yang dapat memilih takdirnya sendiri. Dan jika dia percaya pada dirinya sendiri, dia harus mengikuti Urek Mazino yang mengaku lebih baik daripada takdir bodoh yang dia bicarakan. Karena dia adalah seseorang yang jauh lebih kuat. Tutup pada chapter kali ini, Urek bertemu dengan kepala keluarga Shin Ari dan juga kepala keluarga Gunetan. Shin Ari mengatakan Urek Mazino adalah nama yang aneh. Kemudian Urek pun hendak pergi, tetapi kepala keluarga Gunetan meminta maaf atas namanya. Shin Ari mengatakan dia seharusnya tidak meminta maaf. Urek Mazino yang merupakan serangga seharusnya bersyukur karena telah berbagi makanan dengan mereka. Urek pun langsung marah karena disebut serangga. Tetapi kepala keluarga Gunetan meminta maaf, mengatakan bahwa 10 kepala keluarga itu sudah lama tidak mengakui siapapun selain diri mereka sendiri. Alasan mereka memanggil Urek adalah karena mereka mengakui keberadaannya. Urek mengatakan dia tidak membutuhkan persetujuan mereka dan bertanya mengapa mereka memanggilnya. Kepala keluarga Gunetan menjelaskan bahwa keluarga Ari telah menjaga celah-celah selama beberapa generasi, dan insiden kali ini telah memperlebar salah satu celah tersebut hingga menyebabkan sejumlah besar makhluk-makhluk mengerikan terlepas ke dunia. Lalu Shin Ari berpendapat bahwa jika bukan karena Baekryun, hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab dan menangkapnya. Lalu Urek pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terlibat. Namun Shin Ari dan kepala keluarga Gunetan mengatakan bahwa mereka terpaksa harus membunuh Baekryun jika demikian, karena ia dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas menara. Kepala keluarga Gunetan meminta Urek untuk memastikan bahwa Baekryun mengendalikan kekuatannya saat mendaki menara. Jika itu dilakukan, mereka tidak akan mengganggu Baekryun. Namun jika insiden serupa terjadi kembali, mereka harus mengambil tindakan yang tegas. Kepala keluarga Gunetan juga meminta Urek Mazino untuk melacak musuh-musuh yang terlepas akibat insiden ini, karena posisi mereka sebagai kepala keluarga membatasi ruang gerak mereka. Sebagai imbalannya, mereka menjamin keselamatan rekan-rekan Urek Mazino dan bersedia membantu saat dibutuhkan. Tidak banyak dari reguler yang bisa mendapatkan dukungan dari dua kepala keluarga sekaligus. Lalu Urek menyampaikan ia akan mempertimbangkannya jika mereka bersedia menjadi bawahannya dan bekerja sama untuk menemukan Delamut. Chapter berpindah beberapa hari kemudian. Di depan titik warp atau portal menuju lantai berikutnya, Baekryun memutuskan untuk terus mendaki menara bersama Urek dan menegaskan bahwa keberadaannya bukanlah sebuah kesalahan. Pada chapter ini adalah season terakhir dari Urek Mazino. Mungkin sepertinya Siu akan melanjutkan seri dari Tower of God. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.